Halo para Gagaris Mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama review film, tentunya bersama saya Pendi yang kurang kerjaan. Yang awalnya jadi tukang kompor meleduk, sekarang menjadi tukang review film. Dan kali ini masih di negara Korea, yang mana saya akan merangkum sebuah cerita film yang sangat-sangat brutal, seru, dan tentunya paling enak untuk ditonton. Film ini berjudul Devil Lunges 2018. Dan film ini dibintangi oleh aktor pria besar kekar berotot, siapa lagi kalau bukan Ma Dong-suk. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan seperti biasa sebelum menonton sebutkan kata sandinya cekidot. Awal kisah di sebuah jembatan, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis ABG yang lusuh yang bernama Soyeon. Dan tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang menghampirinya. Yang mana semenjak kejadian tersebut, anak gadis itu tidak pernah lagi pulang ke rumahnya. Di sisi lain, terlihat seorang pria besar kekar berotot yang bernama Yok Gi-chul yang menjadi pelatih tinju. Kita panggil saja Gi-chul. Dengan raut wajah yang kesal dan penuh kemarahan, dia protes kepada ketuanya. Karena mengetahui bahwa muridnya dicurangi saat pertandingan. Dan seketika itu juga, wakil ketua berdiri dan membentak Gi-chul dan... Dengan sekali pukulan saja, wakil ketua langsung KO. Dan atas kejadian tersebut, dirinya dipecat dan tidak boleh lagi menjadi pelatih tinju. Keesokan harinya, berkat bantuan adik perempuannya, Gi-chul sudah mendapatkan pekerjaan baru, yaitu menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Dan karena pekerjaan barunya itu, dia pun harus menetap di sebuah kota kecil. Namun di perjalanan, mobil yang dikendarainya banyak bocor yang membuat dia harus menghubungi mobil derek. Sambil menunggu, dia pun melihat selebaran orang hilang di papan pengumuman. Dan tak lama kemudian, mobil derek pun datang dan langsung membawa mobilnya. Sesampainya di bengkel, tak sengaja Gi-chul melihat beberapa anak ABG yang sedang bertengkar. Dan salah satunya bernama Yojin. Dia marah karena temannya merobek selebaran kertas miliknya. Yang mana Gi-chul sendiri menghampiri mereka, menyuruh bubar dan pulang. Setelah itu, Gi-chul pun bertemu dengan seorang polisi yang bernama Dong-suk, yang merupakan mantan muridnya. Kembali ke Yojin yang pergi ke rumah neneknya Soyeon, gadis ABG di awal film tadi. Dan ternyata Yojin ini merupakan sahabat dekatnya Soyeon. Yang mana neneknya selalu menanyakan Soyeon, namun Yojin hanya bisa membantu dan akan melaporkannya ke polisi. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Gi-chul sedang berlatih tinju dan tak sengaja dia melihat wanita dimasukkan paksa ke dalam sebuah mobil. Dan dia juga bingung melihat beberapa kejadian kejahatan kecil di kota ini. Sementara itu, Yojin baru saja pulang dari rumah neneknya Soyeon dan di perjalanan terlihat ada seseorang yang sedang mengikutinya. Namun, dia berhasil naik ke dalam bus. Di sisi lain, terlihat seorang bos mafia bernama Byung-do yang meminta anak buahnya mengurus seorang wanita sebagai kado untuk seorang ketua. Keesokan paginya, Gi-chul sudah terlihat di sebuah sekolah SMA bersama wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah pun menjelaskan pekerjaan Gi-chul yang menjadi guru olahraga, sekaligus menjadi debt collector penagih uang sekolah.
Setelah itu, Gicul diperkenalkan dengan guru-guru lainnya. 안녕하십니까? 반갑습니다. Di saat jam istirahat, Gicul yang bertubuh gempal, besar dan lebar seperti kontainer, tanpa sengaja menabrak muridnya hingga terpental. Setelah itu, ada seorang guru yang bernama Doyong yang menyuruh Gicul pergi ke kantin karena semua murid sedang berkumpul di sana. Lantas, Gicul pun langsung pergi ke kantin, namun para murid tidak mempedulikannya di saat dia mencari murid yang belum bayar uang sekolah. Dan tak lama kemudian, Gicul pun bertemu dengan seorang ketua yang bernama Kitai, dan wakil kepala sekolah pun memperkenalkannya. Tak lama kemudian, Gicul melihat Yojin dan langsung menghampirinya. Gicul pun menanyakan tentang Soyon yang sudah 1 tahun belum bayar sekolah. Mendengar hal itu, Yojin pun langsung marah karena Gicul tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada Soyon. 잘 알지도 못하면서 마음대로 얘기하지 마세요. 예? Dan setelah itu, di ruangan guru terlihat Yojin sedang diomelin karena memasang selebaran poster Soyon di sekolah. Kembali ke Gicul yang pergi ke toilet, dia kaget melihat guru bernama Jisung keluar dari toilet wanita. Dan ketika di dalam toilet, Gicul pun tanpa sengaja melihat Yojin bolos sekolah dengan memanjat pagar. Dan ternyata di dalam toilet ada guru Doyong yang buang gas beracun. Dan dia pun memberitahukan kalau murid sering merokok di halaman belakang sebuah bank. Mendengar hal itu, Gicul pun langsung bergegas pergi dan sesampainya di lokasi, Gicul pun malah bermain dindong boneka dan tak sengaja Yojin melihatnya. Setelah itu, Gicul melihat sebuah kampanye dan ternyata itu adalah ketua Kitai yang mencalonkan dirinya menjadi gubernur. Dan saat sedang kampanye, muncullah seseorang yang kurang seliter yang mengatakan bahwa semua pejabat tukang pembohong. Tak lama kemudian, Gicul melihat Yojin dan langsung mengikutinya hingga sampai ke sebuah klub. Yojin pun langsung masuk ke dalam klub tersebut untuk mencari Soyon. Dan untungnya Gicul datang untuk membawanya pulang. Namun para penjaga klub tersebut menghalanginya dan hampir saja terjadi perkelahian. 조용히 나갈 거니까 서로 피곤한 일 만들지 마. Saat sudah keluar, Gicul pun memberitahu Yojin kalau masalah ini harus diselidiki terlebih dahulu dan tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang bekerja di sana. Mereka berdua pun menanyakan tentang Soyon, namun wanita itu memberitahu kalau Madam Yesul yang mengetahuinya. Di lain sisi terlihat Byung-du sedang menjamu dan memberikan uang pelicin kepada seseorang detektif bersama rekannya, yang mana itu dilakukannya agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Kembali ke Gicul dan Yojin, yang mana Yojin sendiri masih penasaran dengan wanita tadi. Dan dia masih ingin mencari tahu tentang keberadaan Soyon. Namun Gicul melarangnya dan mengatakan akan melaporkan kasus ini kepada kepolisian karena dia mempunyai teman seorang polisi. Mendengar hal itu, Yojin pun yang masih labil langsung marah dan meminta Gicul untuk menurunkannya. 아이고 저 문부서. Saat Gicul sudah pergi, ada sebuah mobil yang mengikutinya dan di waktu yang bersamaan Gicul pun melihat handphone Yojin yang tertinggal di dalam mobil dan dia pun langsung kembali lagi dan setelah tiba di sana Gicul pun kaget melihat Yojin sudah pingsan di pinggir jalan bersama seorang pria misterius yang akan membawanya. Setelah di rumah sakit, para detektif kepolisian mengatakan kalau mereka akan menyelidiki kasus ini dan kasus Soyon. Namun setelah para detektif pergi, Gicul pun malah menghampiri Dongsu, yang mana Gicul sendiri bingung dan menanyakan dengan sikap para detektif tadi yang sama sekali tidak peduli.
Dengan raut muka yang gugup, Dongsu pun mengatakan bahwa laporan kasus ini harus ada persetujuan dari keluarga. 왜 접수가 안 돼? 그 친족이 아니면 친족 동의서를 받. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana Gichul pergi ke rumah neneknya Soyeon untuk meminta persetujuan. Setelah itu, dia pun langsung memberikannya kepada Dongsu agar cepat dia mengurusnya. Namun setelah dilaporkan, malah Dongsu yang diomelin oleh atasannya. Dan karena mengurus hal itu, akhirnya Gichul pun terlambat datang ke sekolah. Pada jam istirahat, Gichul pun menanyakan tentang Soyeon kepada seorang guru. Namun guru tersebut malah tak mempedulikan muridnya sama sekali. Dan saat sudah keluar, Doyoung pun memberitahu untuk tidak ikut campur dengan masalah ini dan fokus saja dengan mengajar dan menagih uang sekolah. Tak lama kemudian, Yojin pun datang dan mereka pun langsung berdiskusi di sebuah gudang. Yang mana Yojin sendiri ingin menemui Madam Isul, namun Gichul melarangnya karena hal itu sangat berbahaya. 너 그러다 다치면 어떡하려고 그래? Saat Yojin sendirian, Jisung pun menghampirinya dan langsung mengajaknya berbincang. Tak lama kemudian, Gichul melihat Yojin sudah berjalan bersama Jisung dan tak sengaja Gichul pun melihat asap rokok yang keluar dari toilet wanita. Gichul pun segera pergi ke sana, namun ketika sampai di sana, ketiga murid perempuan tidak mengakuinya. Hingga akhirnya dia melihat botol parfum ruangan yang jatuh. Namun saat dia ingin memasang kembali, malah dia menemukan sebuah kamera. Setelah itu, Gichul pergi ke ruangan wakil kepala sekolah untuk memberitahu tentang penemuan kamera tersebut. Namun wakil kepala sekolah malah memarahinya atas laporannya tentang masalah Soyeon ke polisi. Ketika Gichul melihat rekaman kamera tersebut, dia sangat kaget ketika melihat guru Jisung yang memasang kamera tersebut. Sementara itu, Jisung sendiri baru saja mendapatkan sebuah minuman dari muridnya. Dan setelah itu, Pak Doyoung meminta bantuannya. Saat Jisung keluar, Gichul pun datang. Diam-diam dia membuka laptopnya. Dan tak sengaja dia menemukan percakapan Yeonjin dengan dirinya. Namun di laptop tersebut dia juga menemukan percakapan terakhir Jisung bersama Soyeon. Setelah itu Gichul menghubungi Dongso, namun dia tidak bisa mengangkatnya karena sedang diomeli atasannya. Di sisi lain terlihat Yeonjin sendiri dijemput oleh Jisung. Gichul pun langsung menghubungi Yeonjin dan memberitahu kalau guru Jisung adalah seorang guru cabul yang menjemput Soyeon pada malam sebelum dia menghilang. Setelah itu Gichul pun meminta Yeonjin mengirimkan lokasi mereka, yang mana Yeonjin sendiri memberitahu kalau mereka akan ke rumah Jisung. Namun saat masih dalam perjalanan, Yeonjin ditabok oleh Jisung yang membuat dia pingsan seketika. Ketika sudah sampai di rumah Jisung, Yeonjin pun tampak ketakutan dengan tangan terikat dan mulutnya dilakban. Namun di sana dia tak sengaja melihat handphonenya Soyeon. Tak lama kemudian Gichul pun datang dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa brutalnya si Gichul ini ketika dia mampu menobrak pintu dan langsung menghajar Jisung tanpa kesulitan sedikit pun. Jisung pun meminta maaf dan menjelaskan kalau malam itu memang dia menjemput Soyeon di sebuah jembatan. Namun di perjalanan dia meminta turun di sebuah pom bensin karena ada seseorang yang akan menjemputnya. Dan saat Jisung kembali lagi, dia hanya menemukan handphonenya yang tergeletak di lantai toilet. Jisung pun terus meminta maaf, namun ternyata Yeonjin sudah menghubungi polisi dan alhasil Jisung pun ditangkap. Sesampainya di kantor polisi, Gichul meminta seseorang detektif kepolisian untuk segera mengurus kasus ini berdasarkan penemuan handphone milik Soyeon yang rusak. Namun seperti biasa, detektif tersebut malah tak mempedulikannya. Setelah itu detektif tersebut malah menghubungi Byung-do dan memberitahu kalau Gichul menemukan bukti baru yang membuatnya tambah pusing.
Kembali ke Gicul yang terlihat menunggu Dongso di depan kantor polisi, dan setelah bertemu, Dongso pun memberitahu kalau laporannya sudah diselidiki. Yang mana Gicul sendiri memaksa Dongsu untuk memperbaiki handphonenya Soyon dan melihat panggilan terakhir. Di lain sisi, Byongdu menemui ketua Kitai dan memberitahu kalau Gicul menemukan bukti baru. Ketua Kitai pun sangat marah dan dia meminta Byongdu untuk membereskan secepatnya. Keesokan harinya, semua guru kaget setelah melihat foto Jisung tersebar karena cabul, yang mana Gicul sendiri mengetahuinya kalau ini merupakan perbuatan Yonjin, dan Gicul pun langsung menasehatinya. Tak lama kemudian, Gicul pun sudah terlihat di ruangan Ketua Gitai, yang mana Ketua Gitai sendiri langsung mengeluarkan Gicul dari sekolah tanpa menjelaskan permasalahannya. 너무 섭섭하게 생각하지 마십시오. Ketika Gicul sedang bengong dan ngelamun, Dongso pun menelponnya dan memberitahu kalau para polisi menemukan mayat Soyon. Yang mana Gicul sendiri langsung OTW ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Gicul pun kaget melihat banyak polisi. Dan tak lama kemudian Yonjin pun datang, yang mana dia langsung menangis histeris dan Gicul berusaha menenangkannya. Saat malam harinya, Gicul dan Yojin sudah terlihat di rumah sakit untuk melihat kondisi neneknya Soyon. Dan di lain sisi, saat kantor polisi sudah sepi, Dongso diam-diam mengambil handphonenya miliknya Soyon di ruangan detektif yang korup untuk diperbaiki. Namun, aksinya tersebut ketahuan oleh para detektif yang korup setelah melihat rekaman CCTV. Dan mereka pun berniat untuk memberi pelajaran kepada Dongso. Kembali ke Dongso yang menghubungi Gicul, yang mana Dongso memberitahu kalau handphone Soyon sudah diperbaiki. Dan diketahui kalau Soyon terakhir kalinya menghubungi seseorang yang dia beri nama Bos Janus. Dan dia juga mengirim pesan ke Madam Isul. Di saat mereka sedang berbincang di telepon, tiba-tiba saja Dongso dipukul seseorang. Dongso pun pingsan dan handphonenya Soyon langsung dicomot. 알았어, 끊어봐. 예. Setelah itu, Gicul sudah terlihat di sebuah klub dan langsung menemui Madam Yesul. Gicul pun menanyakan tentang Soyon, yang mana Yesul pun menceritakan kalau Soyon bekerja di sini untuk mengobati neneknya. Namun setelah itu, Soyon pun meminta Bos Janus yang diketahui adalah ketua Kitai untuk mengizinkannya pulang karena neneknya sedang sakit. Dan dia pun memberitahu kalau dia adalah murid SMA. Mengetahui hal itu, ketua Kitai marah dengan Byongdu karena telah mempekerjakan murid SMA. Yang mana ketua Kitai sendiri takut kalau siswa SMA tersebut menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Dan tak lama kemudian terdengar suara keributan. Yang ternyata Soyon memukul komisaris dan melarikan diri. Belum selesai bercerita, Byongdu bersama antek-anteknya datang. Gicul pun langsung menghampiri mereka. Namun anak buahnya Byongdu yang sok jagoan langsung memukul Gicul dan alhasil terjadilah pertarungan antara mereka. Yang mana lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa mudahnya si Gicul ini menumbangkan mereka semua tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Setelah itu Gicul menginterogasi Byongdu dan dia menceritakannya bahwasannya saat dia ingin menjemput Soyon di pom bensin, dia pun melihat Soyon disekap oleh seseorang pria misterius yang ternyata adalah Jisung, anak dari ketua Kitai. Dan dia sendiri langsung menghubungi ketua Kitai. Di sisi lain, Yojin yang berada di rumah sakit dan ketika berada di toilet, dia pun diculik oleh seseorang. Dan ketika sadar, Yojin mengetahui bahwa yang menculiknya adalah Jisung. Kembali ke Gicul terlihat sudah pergi dari klub dan di perjalanan dia dihubungi Dongso yang memberitahu kalau handphonenya Soyon hilang dan dia juga memberitahu bahwa Jisung telah bebas tadi malam.
Mendengar hal itu, Gicul pun langsung menanyakan keberadaan Yojin ke pihak rumah sakit. Namun pihak rumah sakit memberitahu bahwa Yojin menghilang dan handphonenya tidak bisa dihubungi. Setelah itu, Gicul pun pergi ke rumah Jisung. Namun sesampainya di sana, dia tidak mendapati Yojin. Dan tak sengaja dia melihat alamat suatu tempat yang ditempel di dinding. Kembali ke Jisung dan Yojin dan terdengar ada yang mengetuk pintu. Yang mana Jisung langsung memasukkan Yojin ke sebuah lemari dan yang datang ternyata adalah ketua Kitai. Yang diketahui adalah ayahnya Jisung. Dan di sini terkuak sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata yang merusak handphone dan yang membunuh Soyeon adalah ketua Kitai. Karena dia ingin menyelamatkan nama baiknya. Ketua Kitai pun menghajar Jisung dan dia pun curiga kalau ada orang lain di dalam lemari. Namun saat akan membuka lemari, handphonenya berdering dan ternyata itu adalah komisaris yang memberitahu kalau sedang berlangsung penghitungan suara pemilihan gubernur. Kembali ke Jisung yang akan membuka lemari, namun Yojin langsung menyemprotkan pilok ke wajahnya. Yojin pun berlari dan bersembunyi di bawah meja, namun Jisung mengetahuinya. Tak lama kemudian Gicul pun datang dan seperti biasa dia pun langsung menobrak pintu. Dia pun terkejut ketika melihat Yojin sudah pingsan karena lehernya tertusuk beling kaca. Dan tak diduga juga Jisung langsung menikamnya. Yang mana Gicul pun langsung berdiri dan menghajar Jisung tanpa rasa ampun sedikit pun. Setelah itu Gicul membawa Yojin ke rumah sakit. Namun di perjalanan Yojin siuman. Dia pun langsung memberitahu Gicul kalau yang membunuh Soyeon adalah ketua Kitai. Dan di waktu yang bersamaan, ketua Kitai sudah terpilih menjadi gubernur. Kembali ke Gicul yang telah mengantarkan Yonjin ke rumah sakit. Setelah itu, Gicul pun bergegas mencari ketua Kitai. Dan saat sudah ketemu, Gicul pun langsung menabrakkan mobilnya dan... Gicul pun turun dari mobilnya dan langsung menghajar kutu kupretnya ketua Kitai, sekaligus memecahkan kaca mobilnya. Dan tak berapa lama kemudian, berkat bantuan Dongso, para polisi pun datang yang bertujuan menangkap ketua Kitai. Keesokan harinya, berkat bantuan Gicul, kasus pembunuhan Soyeon jadi terungkap, yang mana ketua Kitai bersama antek-anteknya menjadi tersangka. Di lain sisi, terlihat Dongso membantu Gicul berkemas karena dia akan kembali ke kota asalnya untuk menjadi bos gangster kembali. Setelah itu, film pun tamat. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Akhir kata, saya bersama Jangkrik Kodok yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.